Selamat Paskah, saudara sekalian, untuk segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Paskah ini. Mari kita membuka dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan melihat ke-14 ayat, namun saya akan bacakan 8 ayat saja ya. Roma 6 ayat yang pertama sampai 14, kita akan baca ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu. Jika demikian, apakah yang hendak kita akan katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Saudara sekalian, tema kita pada Paskah yang indah ini adalah kebangkitan Kristus yang memulihkan. Ada seorang anak yang dikirim oleh orang tuanya bersekolah di luar negeri. Dan saudara sekalian, anak ini anak yang tidak dewasa, bukannya dia belajar, dia malah minta dibelikan ini dan itu oleh orang tuanya, termasuk sebuah mobil ya, mobil yang terbaru, mobil yang buat balapan ya, mobil yang dimodifikasi untuk dia balapan di jalan. Saudara sekalian, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal seperti itu, termasuk untuk mencoba minuman alkohol dan sebagainya. Sampai suatu hari dia ditahan oleh polisi karena kedapatan dia sedang menyetir dalam keadaan mabuk. Namun karena papanya banyak uang, maka papanya membayar ya uang bail itu dan akhirnya dia tidak ditahan. Apakah dia berubah setelah lepas, saudara sekalian? Tidak. Ya, dia malah lebih melakukannya lagi, bahkan uang sekolah yang dikirimkan papanya itu, mamanya itu dia gunakan untuk hobi-hobi yang destruktif seperti itu. Sampai satu hari dia mengalami kecelakaan dan menderita cacat tetap ya di salah satu kakinya. Saudara, ada penyesalan yang mendalam dari anak ini. Tetapi kita pikir begini ya, ketika orang sudah menerima begitu banyak berkat, kemurahan, anugerah ya, sudah harusnya masuk penjara, maksudnya harus ditahan begitu ya, tetapi karena dikirimkan uang oleh orang tuanya, dia berhasil lepas. Apa yang dia lakukan, saudara sekalian? Dia bukannya bertobat, dia bukannya menyesali, dia bukannya berubah, tapi dia malah menyalahkan papanya. Dia malah menyalahkan sekolahnya, dia menyalahkan polisi, dia menyalahkan temannya dan sebagainya. Dengan kata lain, dia menikmati banyak anugerah ya, tetapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Apa itu orang yang gak berubah? Semua salah kecuali saya. Itu gak berubah ya. Lingkungan salah kecuali saya. Saya tidak ada salahnya. Saya gak usah berubah. Yang harus berubah orang di sekitar saya. Itu tandanya orang gak berubah. Nah saudara sekalian, ketika orang menerima anugerah tapi dia menerimanya seperti ini, nah ini adalah disebut menyalahgunakan anugerah Tuhan ya. Ini namanya disebut dengan apa? Anggur lama dimasukkan dalam kantong baru, atau anggur baru dimasukkan dalam kantong lama. Pasti pecah. Saudara, Paulus memperingatkan supaya kita jangan berpikir seperti itu. Ketika kita sudah menerima anugerah, maka cara pikir kita harus berubah. Jangan seperti di ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi. Paulus bertanya begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan pertama, kok bisa ada pikiran seperti ini? Saudara, Paulus baru berbicara mengenai semakin banyaknya dosa, semakin banyak anugerah.
Karena anugerah Tuhan bisa menutupi dosa kita sehingga kita boleh diampuni. Nah, Paulus tahu orang kalau dengan pikiran lama bisa ada logika terbalik. Kalau dosa menuntun pada anugerah, begitu kan ya, kenapa kita tidak berdosa saja? Supaya datang anugerah lagi. Nah, saudara sekalian, ini yang Paulus katakan. Apa yang kita katakan? Oh, supaya anugerah Tuhan tidak tersia-siakan bisa menutupi dosa kita, ya kita sebanyak mungkin berdosa. Supaya anugerah itu terasa kelimpahannya. Sayang, toh anugerah tidak dipakai dan disia-siakan begitu saja. Nah, ini yang Paulus katakan pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang bukan sesuai dengan iman Kristen. Dan orang yang berpikir seperti ini, saudara sekalian, bukanlah orang yang berpikir secara Kristen. Ini masih manusia lama. Kenapa? Karena fokusnya adalah kesenangan diri. Bagaimana aku bisa memaksimalkan profit, ya, memaksimalkan pleasure untuk kesenanganku. Kan pertanyaannya itu. Kalau Tuhan penuh dengan anugerah, bagaimana caranya supaya aku bisa semaksimal mungkin senang? Ya berdosa. Supaya makin bertambah anugerah itu, kan nggak apa-apa nanti kita air mata, kita menangis, diampuni, kita berdosa lagi. Saudara, Paulus katakan tidak mungkin, by no means ya. Sama sekali tidak. Kita akan baca, kita melihat tadi ya di ayat 1 dan 2 ya. Sekali-kali tidak di ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Saudara, kalau orang ke Bali ada yang menyewa mobil ya, bahkan tanpa sopir. Ya, tetapi harus beri asuransi begitu kan, karena bukan mobil dia. Kalau manusia lama dan manusia baru bedanya bagaimana ya cara pikirnya soal asuransi? Saudara, manusia baru itu berpikir begini. Meskipun mobil ini sudah punya asuransi, kalau sampai keserempet diganti, saya tetap harus menyetir dengan hati-hati. Ya karena ini bukan mobil saya. Betul saudara sekalian ya. Itu manusia baru pikirannya seperti itu. Tapi kalau manusia lama pikirannya seperti apa? Sayang udah beli asuransi gak digores. Buat apa kita bayar asuransi? Lebih baik kita sembarangan nyetirnya. Toh kalau sampai keserempet dan penyok, sudah ada asuransi. Jadi semua kan dapat untung ya. Asuransi dapat untung, bengkel dapat untung. Saya pun merasa happy sudah bayar asuransi, kepake. Saudara, itu manusia lama. Saya pernah diberitahu oleh seseorang, kok kalau misalnya sudah beli asuransi setahun gitu ya, menjelang akhir masa asuransi dipecahin aja lampu mobilnya biar ada pergantian. Enak aja perusahaan asuransi ya, sudah kita bayar tidak ganti apa-apa sepanjang tahun. Saudara, saya tidak mengerti cara pikir seperti itu. Kalau kita sudah dapat security, kenapa main-main dengan kecelakaan? Anugerah Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang kekal melalui kematian kebangkitan Yesus. Kenapa berani beresiko main dengan dosa? Ya, itu kontradiksi, betul saudara sekalian. Manusia lama dan manusia baru bedanya di cara pikir. Manusia baru menghargai anugerah yang selalu bisa mengampuni dosa dia, tapi dia akan hidup hati-hati karena dia tahu anugerah ini sangat berharga. Sedangkan manusia lama menganggap anugerah ini, wah seenak-enaknya boleh dipermainkan, anugerah murahan. Nah ini yang oleh seorang teolog pendeta Jerman yang terkenal yang bernama Dietrich Bonhoeffer disebut dengan konsep cheap grace ya, anugerah yang murahan. Ini yang salah konsepnya saudara sekalian. Dia mengatakan banyak orang Kristen percaya pada anugerah tapi cheap grace. Maksudnya apa? Apa itu cheap grace? Anugerah murahan. Anugerah tanpa pertobatan ya. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa penyangkalan diri. Ini anugerah yang membuat orang tidak bertobat, tidak mau pikul salib, tidak menyangkal diri, sama saja. Betul saudara sekalian. Jadi gak ada perubahan. Nah ini yang Paulus katakan tidak boleh. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, kita jadi ciptaan baru. Saudara tahu kenapa kita orang Kristen mula-mula ibadahnya dari Sabat jadi hari Minggu. Ya. Orang Yahudi itu kan termasuk sudah Kristen, ibadahnya tetap Sabat ya. Petrus tetap ke bait Allah, menyembuhkan orang di Serambi Salomo, orang yang lumpuh itu dia pergi ibadah petang jam 3 sore, korban pagi, korban petang, tetap saja begitu orang Yahudi Kristen, begitu kan? Tapi sejak kapan kita ibadahnya Minggu, saudara sekalian? Ya semenjak gereja mula-mula. Alasannya apa? Karena Yesus bangkit. Yang lama gak boleh sama dengan yang baru.
Bahkan hari ibadah pun berpindah. Padahal saudara tahu hukum sabat itu hukum nggak berubah ya, 10 hukum Taurat ya. Ingat dan kuduskan hari sabat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tapi orang Kristen ibadah hari pertama. Kisah Rasul 20. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Yang lama sudah berlalu, ciptaan lama. Ini ciptaan baru, new creation. Ya, new creation mulainya dari mana? Dari kebangkitan Yesus. Jadi nggak pernah boleh sama sudah Paskah. Paskah tahun 2023 ini kita harus menjadi manusia yang berbeda, saudara sekalian ya, yang sudah diperbarui. Kita tahu dunia sudah tercemar, ada di bawah kuasa dosa, dan dosa menghancurkan ciptaan Allah termasuk kita. Tetapi kebangkitan Yesus mematahkan dominasi dosa, stop ya. Dominasi iblis, dominasi maut. Itu sebabnya sesuatu yang baru bisa muncul karena yang lama sudah di stop dan dimatikan, dikalahkan oleh Yesus. Namanya new creation. Nah, saudara sekalian, kita mulai dipulihkan. Itu sebabnya kita merenungkan satu tema yang sangat penting, kebangkitan Yesus memulihkan kita. Sehingga konsep pemulihan ini, restoration, saudara sekalian, murid-murid Yesus juga tahu. Di Kisah Rasul 1, sebelum Yesus naik ke sorga, mereka tanya satu pertanyaan. Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kebangkitan Yesus memulihkan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengalami pemulihan. Pertanyaannya, saudara sekalian, pemulihan apa yang dibawa oleh kebangkitan Yesus? Ya. Pemulihan apa yang dibawa oleh kebangkitan Yesus? Yang pertama kita lihat, kebangkitan Yesus memulihkan relasi kita dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dengan kata lain Paulus mengatakan, kalau Yesus hanya mati namun tidak bangkit, things stay the same ya. Semuanya sama. Sama saja. Kamu dari lahir seperti itu, nggak ada perubahan. Itu yang Paulus katakan, kamu remain in your sin. Kamu tetap hidup dalam dosamu, no change. Jadi ketika Yesus bangkit, apa yang dipulihkan? Kita dipulihkan dalam relasi dengan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan dengan dosa itu adalah sebuah antitesis. Kalau kita tetap dalam dosa, kita nggak ke arah Tuhan atau godly. Ya. Kalau kita ke arah Tuhan godly, kita pasti meninggalkan dosa. Ada seorang mahasiswa yang salah jurusan studi, salah universitas, saudara sekalian ya. Dia mengatakan, wah saya salah masuk, salah daftar. Sekarang tahun depan saya mesti ganti jurusan, mesti ganti universitas. Ya jurusan itunya yang dia terkenal. Maka ketika dia pindah universitas, dia harus mengajukan surat pengunduran diri kepada universitas yang lama. Dan database pemerintah itu harus menghapuskan nama dia dari universitas yang lama supaya bisa ditransfer di universitas yang baru. Saudara, apa yang terjadi kalau nama dia terdaftar di 2 universitas? Melanggar hukum. Ya, sekolahnya yang baru melanggar hukum. Karena berarti merampas murid universitas yang lama. Maka universitas yang lama harus menghapuskannya supaya namanya bisa didaftarkan di dalam universitas yang baru tanpa melanggar hukum. Dengan kata lain, kalau kita masih dibelenggu dosa, kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita masih diikat oleh dosa, kita hidup di bawah murka Tuhan. Things stay the same, sama aja. Kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kebangkitan Yesus memulihkan kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Sehingga sekarang kita bisa ke arah Tuhan ya. Kita meninggalkan dosa. Dan apa yang seringkali menghalangi relasi kita dengan Tuhan, saudara sekalian? Jawabannya salah satunya adalah berhala, ilah palsu. Saudara, berhala itu bukan sesuatu yang selalu buruk ya. Oh, mencuri, membunuh, berzina itu berhala. Iya, itu berhala. Tetapi mulainya dari memberhalakan sesuatu yang kelihatannya nggak buruk. Ya. Betul saudara sekalian? Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Itu karena penyembahan berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita lebih utamakan daripada Tuhan. Termasuk, saudara sekalian, hal yang baik. Abraham diberikan Ishak ya. Itu adalah jawaban Tuhan atas doa dan janji Tuhan juga ya kepada Abraham dan Sarah. Tetapi saudara sekalian, Ishak itu baik sekali ya. Pemberian Allah yang sangat baik, penggenapan janji Tuhan bisa jadi berhala. Maka Tuhan minta pada Abraham,
persembahkan anakmu yang satu-satunya itu di atas gunung yang telah kutunjukkan. Abraham taat. Dari situ Tuhan tahu, ya bukannya Tuhan gak tahu sebelumnya, tapi Tuhan menyatakan kepada kita semua pembaca ya dan orang-orang yang hadir di situ. Supaya kalian tahu Abraham itu, dia betul-betul percaya Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak memberhalakan anaknya. Loh, kalau sampai benar-benar anaknya sampai disembelih bagaimana? Nah inilah Ibrani katakan luar biasa. Abrahamlah orang pertama yang beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kalau kita percaya pada resurrection, kita harus berani tinggalkan berhala, saudara sekalian. Kita harus berani berkata no kepada berhala. Karena Abraham berani taat pada Tuhan, tidak memberhalakan apapun karena dia percaya. Kalau sampai Isa kenapa-napa, Allah bisa membangkitkan dia, itu luar biasa. Ya, jadi iman kepada kebangkitan Yesus memulihkan relasi kita dengan Tuhan, di mana kita berani menyingkirkan semua berhala. Dan orang Kristen mula-mula juga dihadapkan dengan hal yang sama. Kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan, maka kalau kamu percaya Yesus bangkit dari kematian, maka kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Ya. Tetapi ancamannya apa saudara sekalian? Alternatifnya. Alternatifnya adalah menyebut kaisar itu Tuhan dengan sujud menyembah patungnya. Caesar is Lord. Artinya dari gereja mula-mula orang Kristen disuruh pilih ya. Kalau kamu percaya Yesus bangkit, Yesus itu Tuhan, ya udah kamu jadi orang Kristen. Tapi kalau kamu alternatifnya kamu tidak percaya, maka kamu menyebut kaisar itu Tuhan. Saudara, orang Kristen diancam ya. Kamu kalau tidak sembah patung kaisar, kamu akan dihukum mati. Saudara, orang Kristen mengatakan kami percaya Yesus Tuhan. Kami tidak akan sujud menyembah patung kaisar, apalagi mulut kami mengatakan Caesar is Lord. Karena dia bukan Tuhan memang. Yesus adalah Tuhan. Jadi kita melihat orang Kristen ketika percaya pada bangkitan Yesus, mereka tahu implikasinya. Gak boleh sujud menyembah apapun yang lain. Tidak boleh ada berhala. Meskipun mereka diancam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi berhala kita selama ini? Biarlah di dalam Paskah ini kita berani buang. Kita berani singkirkan. Ya. Kita tidak membiarkan mereka membelenggu hidup kita. Karena kita tidak mungkin menikmati mengalami kuasa kebangkitan Yesus kalau kita tidak berani membuang berhala. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan mengatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kebangkitan Yesus membuktikan dia adalah Tuhan. Dia menepati kata-katanya. Yesus berkata selama hidup anak manusia akan disiksa, akan dibunuh. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Kalau tidak terjadi berarti Yesus berbohong. Kalau tidak terjadi berarti Yesus bukan Tuhan. Dia sebut persis 3-4 kali dia nubuat kepada murid-muridnya. Hari ketiga. Saudara, kalau Senin Yesus bangkit berarti dia bukan Tuhan. Kalau Selasa Yesus bangkit, berarti dia tidak berkata benar. Dia bangkit Minggu subuh. Dia Tuhan. Dia menepati kata-katanya. Dia tahu kapan dia mati, bagaimana dia bangkit, kapan dia bangkit. Persis gak ada kesalahan. Itu membuktikan kita harus ready membuang segala berhala. Supaya relasi kita dengan Tuhan boleh dipulihkan. Karena dialah Tuhan. Itu buktinya dia adalah Tuhan. Dan selain Yesus, kita tahu ilah palsu, berhala. Saudara, ada satu pujian yang indah yang sering kali dinyanyikan ya. Yesus yang kupilih, bukan dunia. Ya, dalam Inggrisnya I would rather have Jesus ya. Bukan yang lain. Memang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit membuat kita berani memilih. Kita mesti memilih saudara sekalian ya. Supaya dipulihkan dalam relasi dengan Tuhan, kita pilih Tuhan. Kita buang berhala. Saudara, yang kedua kita melihat apa yang dipulihkan selain relasi dengan Tuhan. Yang dipulihkan adalah identitas kita. Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kita jujur seringkali identitasnya ditentukan oleh dosa kita ya. Si A pembohong ya kan, identitasnya dosa kan.
Si B penggosip, begitu kan? Si C suka ingkar janji. Ya, jadi identitas kita di dalam Adam sebelum kita terima Yesus ditentukan oleh dosa kita. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Yaitu apa? Kita disatukan dengan Yesus dalam proses yang disebut dengan union with Christ. Kesatuan dengan Kristus. Artinya apa? Kita mati dikubur bersama dengan Dia. Dan ketika kita bangkit, kita yang baru. Kita yang berbeda. Identitas kita dipulihkan sama seperti Tuhan menciptakan kita dalam kekudusan. Saudara, sifat lama kita disalib bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, sehingga kita ini bangkit bersama dengan Yesus yang bangkit sebagai manusia baru, new man, ya, new person, saudara sekalian. Jadi keselamatan bukan sekedar saya terima Yesus dalam hati saya, tetapi Yesus terima saya dalam kematian dan kebangkitannya. Itu keselamatan. Keselamatan bukan kekuatan manusia seolah-olah terima Yesus. Nih Tuhan Yesus, saya buka pintu hati, masuk dalam hatiku. Bukan. Tapi Yesus menerima kita, menyatukannya dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah keselamatan. Jadi pasti hidupnya berubah, identitasnya berubah. Saudara sekalian, bagaimana mungkin masih suka berdosa ya kalau orang sudah disatukan dengan Kristus? Impossible, kata Paulus. Kita sudah mati bagi dosa. Ada seorang pria pernah berpacaran dengan seorang wanita, tapi kemudian tidak cocok, putus. Kemudian dia berpacaran lagi dengan seorang wanita, cocok, ya, menikah. Saudara, setelah menikah berapa tahun begitu ya, dia bertemu dengan mantan pacarnya, ya. Wah, memori-memori makan berdua, ya, nonton berdua, itu semua muncul lagi di pikirannya. Tetapi apa sebenarnya relasi dia dengan mantan pacarnya? Relasi dia dengan mantan pacarnya itu sudah mati. Mereka tidak ada hubungan romantis lagi. Jadi apa yang harus dilakukan si pria? Ketika pikiran itu lewat, dia masih mengatakan, hubungan saya dengan dia udah mati. Ini cuma dua orang sesama manusia saja. Tidak ada hubungan romantis apapun. Ya tapi dulu kan, itu dulu. Saya sudah jadi suami dari istri saya. Ya, dan istri saya adalah istri saya yang sekarang, bukan dia. Orang harus jelas relasinya apa dong. Ini mantan dan gak boleh diingat-ingat. Dan kenangan manis itu gak relevan. Karena aku sudah putus. Ya. Aku sudah putus, kita sudah putus, gak ada hubungan lagi. Hubungan romantis itu sudah mati. Bisa dihidupkan gak? Bisa, tapi gak boleh kan? Karena statusnya kamu sudah menikah dengan istrimu yang sekarang. Saudara sekalian, itu yang Paulus katakan. Mana mungkin orang Kristen sudah mati, bangkit bersama Kristus masih menikmati dosa? Gak mungkin. Bisa, tetapi tidak boleh. Hubungan kita dengan dosa itu sudah mati. Jadi ketika dia ketemu mantan pacarnya, dia lihat posting-postingannya di Instagram, dia harus selalu mengatakan, kita sudah mati. Relasi kita, romantis kita sudah mati. Tidak ada apa-apa lagi. Saudara sekalian, itu ya, itu bagaimana kita memahami kehidupan kita, saudara sekalian. Ketika pencobaan datang, ya memang kita teringat dulu lidah kita pernah berdosa, mata kita pernah berdosa, tangan kita pernah berdosa, pikiran kita berdosa. Tapi ingat, kita sudah percaya pada Yesus yang mati dan bangkit, things should not be the same ya. Gak boleh sama lagi, itu dulu. Maka di ayat 12 dikatakan apa saudara sekalian? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dulu ketika si pemuda berpacaran dengan mantan pacarnya itu, dulu waktu mereka pacaran, dominasinya adalah pacar lamanya itu. Dominasi itu. Tapi sekarang sudah putus. Dia sudah menikah dengan istrinya yang sekarang kan, sudah menikah kan? Tidak boleh pikiran itu ada lagi. Bisa terlintas gak? Bisa. Tapi tidak boleh berkuasa. Tidak boleh dominasi. Buang. Betul saudara sekalian ya. Kalau berkuasa something wrong loh. Kita masih bisa berdosa gak? Bisa. Tapi dosa tidak punya power. Tidak ada dominasi. Karena identitas kita melalui kebangkitan Yesus sudah diperbarui, dipulihkan saudara sekalian ya. Selama ini hilang karena dosa.
Kita gambar rupa Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka jangan ada orang Kristen dikenal karena identitas lamanya. Oh ini kan dulu nih yang suka begini, berdosa nih, menipu, mencuri. Kita tidak mau dikenal karena itu, saudara sekalian. Itu dulu. Ya sekarang udah mati itu. Kita mau dikenal karena identifikasi kita, kesatuan kita dengan Yesus, bukan identifikasi kita dengan dosa-dosa lama kita. Saudara sekalian, kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama dengan Dia. Karena itu yang tadi kita bacakan dalam fotum ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kita melihat kita menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Yesus. Kita tidak seperti yang lama. Jadi ketika pencobaan datang, tergoda bisa nggak saudara sekalian? Bisa, tetapi kita harus katakan, seperti Paulus katakan, nggak punya kuasa kamu atas saya. Dan saya bukan yang lama lagi. Saya bukan lagi penikmat dosa, penikmat gosip, penikmat dusta, penikmat hawa nafsu, penikmat kepahitan, iri hati, berhala. Beda. Saudara, ada seorang pelawak yang hidup di negara ateis dan dia mencari nafkah dengan melawak mengejek iman Kristen. Ya, salah satunya dia mengubah isi khotbah di bukit. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran. Dia ganti, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan bir. Dan dia semakin populer saudara sekalian, karena begitu cari nafkahnya di negara ateis komunis kan ya. Dia dengan mengejek agama, mengejek iman Kristen. Tapi satu hari ketika dia sedang melawak saudara sekalian, yang keluar dari mulutnya itu ternyata khotbah di bukit versi Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia bukan ngomong berbahagialah yang lapar dan haus akan bir. Dia ngomong berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, dia tidak tahan menahan air matanya. Tidak kuasa menahan air matanya. Kok yang keluar dari mulutnya di dalam acara lawak itu ayat-ayat Alkitab? Saudara, dia tidak bisa menghentikan itu ya. Kenapa? Mungkin dari kecil dia ingat itu di sekolah minggu. Kita tidak pernah bisa meremehkan pelayanan sekolah minggu, saudara sekalian ya. Bahkan bagi orang yang sudah ateis, mengejek iman Kristen pun, apa yang sudah ditanamkan oleh guru sekolah minggunya dari kecil bisa keluar mendadak lagi dia berkarir sebagai pelawak yang mengejek iman Kristen. Akhirnya dia berlutut, dia menangis di panggung, sedang panggung lawak saudara sekalian, dan dia digotong. Dia gak berkuasa menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Dan dia bertobat ya. Dia tidak lagi mengejek iman Kristen, tidak lagi mengejek firman Tuhan. Dia jadi orang yang berbeda. Dan memang di negara ateis komunis itu karena perbuatan dia dikirimkan ke kamp konsentrasi. Tapi dia tetap penuh dengan sukacita. Karena dia sudah jadi ciptaan baru. Dia bukan yang lama lagi. Saudara, ketika dosa-dosa lama menghantui kita, ingat ya, seperti mantan pacar. Hubungan sudah mati. Memang aku dulu seperti itu. Tapi now is different. Sekarang beda. Kita mati terhadap dosa. Aku yang lama sudah mati, sudah dikubur bersama Yesus. Dan gak pernah bisa diambil lagi saudara sekalian. Identitas kita dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Meskipun kita masih bisa berdosa, tapi dosa tidak berkuasa. Kita bisa mengalahkan dosa. Karena Yesus memulihkan identitas kita. Dan saudara sekalian, apa yang dipulihkan oleh Tuhan, yang ketiga adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian kamu harus memandangnya. Ya, seperti pemuda tadi, demikian dia harus memandangnya. Hubungan kita sudah mati. Aku tidak hidup bagi kamu lagi, aku hidup bagi istriku. Itu cara pandang gak pernah boleh diubah. Itu keputusan, itu pilihan. Every moment, setiap saat saudara sekalian. Saudara, apa bedanya orang mati dan orang hidup? Bedanya mati sama hidup itu apa? Orang mati tidak berasa lapar dan haus, betul? Kalau sudah mati gak berasa lapar dan haus. Maka kalau mati terhadap dosa, tidak lagi lapar dan haus akan dosa.
Tidak lagi kepengen tahu gimana ya rasanya ya kalau kita berdosa ya. Gimana rasanya kalau kita lakukan ini ya. Saudara, orang yang sudah mati terhadap dosa, ya dia bisa dicobai, dia bisa teringat dosa yang lama, dia bisa tergoda, tetapi dia tidak ada rasa lapar dan haus akan dosa. Jadi kalau diam-diam bengong-bengong, dia nggak ada rasa lapar dan haus akan dosa. Tapi orang yang hidup itu ada rasa lapar dan haus akan sesuatu ya, akan makanan dan minuman. Nah, hidup bagi Allah itu berarti apa? Hidup bagi Allah itu, saudara sekalian, berarti lapar dan haus akan Tuhan dan kemuliaannya. Nah, di Paskah ini ketika kita dipulihkan oleh kebangkitan Yesus, tujuan hidup kita dipulihkan, mari kita lapar dan haus akan Tuhan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita bengong-bengong, kita nganggur-nganggur, kita tanya Tuhan, what do you want me to do? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Karena dia lapar dan haus akan Tuhan, dia hidup bagi Allah. Dia bukan hidup bagi dosa lagi, saudara. Dia mati terhadap dosa. Ada keinginan melayani Tuhan. Ada pertanyaan bagaimana saya bisa mengucap syukur lebih lagi ya Tuhan. Bagaimana saya bisa merasa cukup sementara dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Saya ingin sekali merasa cukup Tuhan. Ya saya tahu saya minta berkat dari Engkau. Engkau berkati saya dengan pekerjaan lebih baik, bisnis lebih baik, penghasilannya lebih baik. Tapi aku pun ingin merasakan rasa cukup saat ini. Tuhan tolong saya. Itu kan kehausannya. Itu laparnya dia, saudara sekalian. Ada kerinduan ingin belajar firman Tuhan lebih dalam. Tuhan, saya kenapa kalau doa suka ngantuk ya? Tapi kalau nonton film Netflix 10 episode, 20 episode, gak pernah merem matanya. Ada kerinduan kan saudara sekalian ya. Ada pertanyaan kan, kok kontras ya. Saya nonton film detektif begini 20 episode gak berhenti-berhenti. Apalagi Korea. Betul saudara sekalian. Luar biasa. Alurnya itu kan menarik sekali. Kenapa saya ikut persekutuan doa aja malas ya. Kenapa cuma berdoa 3 pokok doa aja saya kedengaran ngoroknya saudara sekalian. Saking capeknya habis pulang kerja dia saudara sekalian. Tapi kenapa ya? Kalau pulang kerja capek pun saya nonton film nggak tidur saya. Saudara, ada kelaparan dan haus. Ingin lebih sesuai kehendak Tuhan. Itu orang hidup bagi Allah. Dia mau memuliakan Tuhan, dia tahu dia belum maksimal memuliakan Tuhan, tapi dia rindu. Dia bertanya, dia mencari saudara sekalian. Maka mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kita hidup bagi Tuhan setelah kita tahu godaan dunia dan dosa itu jalan buntu. There's no way. Kembali ke belakang tidak mungkin. Itu sudah dikubur bersama dengan Kristus. Ujungnya toh kematian. Kesenangan daging, egoisme, berhala. Kita tahu ujungnya maut. Jadi kita nggak akan ke sana. Kita nggak lapar dan haus akan ke sana. Kita tahu itu. Ujungnya apa? Karena kita sudah mati disalib dan dikubur bersama Yesus. Maka saudara sekalian ada konflik ya antara manusia lama dan manusia baru. Tapi ingat, dosa tidak berkuasa lagi. Kita bisa mengalahkan manusia lama. Manusia lama selalu ada suara berkata, ya maklumlah kita masih hidup dalam dunia, kan daging kita ini. Saudara, manusia baru mengcounter dengan mengatakan, ya masih dalam dunia, tapi bukan milik dunia. Yesus sudah mati, mencurahkan darahnya, membeli kita, menebus kita. Kita milik Tuhan. Manusia lama berkata, ya tapi susahlah hal-hal rohani begitu. Zaman sekarang begini susah. Manusia baru berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru kamulah buktinya itu. Dengan kamu taat pada Tuhan, kamu yakinkan semua orang, nothing is impossible for God. Saudara sekalian, manusia lama berkata, ya kita kan harus bersaing ya, masih dalam dunia ini, dalam ekonomi kapitalisme ini, kita mesti cari makan dan sebagainya. Tapi manusia baru berkata, toh manusia bukan hidup dari roti saja. Ya dari roti, tapi bukan saja. Tapi melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Toh Tuhan akan menyediakan. Manusia lama berkata kita masih daging, tetapi manusia baru berkata ikutilah pimpinan roh supaya kamu tidak turuti keinginan daging. Manusia lama mengatakan memuliakan Tuhan itu terlalu ideal. Jangan muluk-muluk lah seperti itu. Itu manusia lama. Manusia baru mengatakan that's the only way kamu hidup. Baik kamu makan maupun minum atau melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang real. Apa kurang realnya makan minum saudara sekalian? Ya. Hidup memuliakan Tuhan berarti melawan kedagingan dan pencobaan. Itu sebabnya anggota tubuh kita disebut senjata kebenaran. Weapons of righteousness. Ini peperangan. Dan kita pasti menang. Karena Yesus sudah bangkit. Gak ada alasan dominasi dosa. Waduh saya kalah ini. Dosa terlalu kuat. Tidak. Yakobus mengatakan
Kita tidak dicobai oleh siapapun, melainkan oleh keinginan sendiri. So dengan kekuatan Yesus kita pasti bisa menang. Nggak ada kata-kata dunia too strong. Nggak ada kata-kata iblis terlalu kuat. Tidak ada. Kalau Yesus sudah bangkit dan saya orang percaya, memang saya mau berdosa. Saya nggak harus berdosa. Karena dosa tidak lagi berkuasa. Dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Nggak ada orang Kristen terpaksa harus berdosa, tidak ada. Saudara sekalian, kita tidak bisa hidup bagi Tuhan kalau kita tidak mati terhadap dosa. Dan seperti Roma 7 katakan ya, kita dulu menikah dengan dosa, tapi kita mati. Tapi puji Tuhan, Yesus juga mati. Jadi kita ikut mati bersama dengan Dia. Begitu kita bangkit, kita milik Kristus, bukan lagi menikah dengan dosa. Nah, bagaimana mungkin sudah menikah dengan Kristus, milik Kristus, kita masih melihat kepada dosa? Tidak mungkin. Saudara sekalian, ada orang berkata saya memuliakan Tuhan. Yang ngomongnya doang saya memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya dia muliakan dirinya. Seperti orang Farisi, Tuhan aku bersyukur, aku bukan seperti pemungut cukai ini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara, itu kan tidak memuliakan Tuhan, karena dia tidak mematikan keinginan dosanya kan, keinginan egonya. Seorang teolog John Owen berkata, matikan keinginan daging setiap hari. Bukan seminggu sekali ya, bukan setahun sekali. Setiap hari seumur hidupmu. Jangan pernah berhenti. Matikan dosa. Kalau tidak, dosa akan mematikan kamu. Wah, ini penting saudara sekalian. Ini pekerjaan kita setiap hari setelah kita dibangkitkan, kita disalib, dikubur dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Apa yang tangan kananmu berikan, tangan kiri jangan tahu. Ketika kamu berdoa jangan dipilih di tikungan jalan, ya kan? Melainkan berdoa dari tempat tersembunyi supaya dilihat oleh Bapamu. Ketika berpuasa jangan kamu sengaja memuramkan wajah, tapi minyakilah, basuhlah wajahmu supaya hanya Bapamu yang melihat. Itu memuliakan Tuhan. Artinya kedagingan dan egonya itu semakin dimatikan. Saudara sekalian, kebangkitan Yesus memulihkan kita, ya, memulihkan relasi kita dengan Tuhan, memulihkan identitas kita, memulihkan tujuan hidup kita. Kita sudah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, union with Christ. Maka lawan dosa, matikan kedagingan. Kalau kita menang dalam pertempuran ini, Tuhan pakai kita lebih luar biasa. Siapa yang tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa dipakai oleh Tuhan, hanya dipakai oleh dunia untuk memuaskan keinginan daging. Dengan iman kita percaya bahwa kita bisa memuliakan Tuhan setiap saat. Ini tidak ideal, ini real saudara sekalian ya. Dan kita tidak harus jatuh dalam dosa dan tidak harus tergoda oleh manusia lama kita, karena kita sudah mati dalam relasi dengan manusia lama dan dosa kita. Dan setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi saudara sekalian? Yesus menampakkan diri kepada 500 lebih orang. Dia tidak menyembunyikan diri. Demikian pula kalau kita orang Kristen yang sudah percaya kepada kematian kebangkitan Yesus, akan tampak Kristus itu dalam hidup kita. Saudara, jangan ada orang berkata begini, saya nggak tahu loh dia orang Kristen kalau nggak dikasih tahu. Tutur kata dan perbuatannya hampir nggak kelihatan apanya Kristennya, begitu kan? Ada orang berkata begitu saudara sekalian. Bahkan kepada orang yang melayani di gereja, wah kalau kamu tutup mata, tutup telinga ya, bukan tutup mata. Kalau kamu tutup mata aja ya, kamu dengar orang ngomong di gereja itu ya, kamu nggak tahu itu di gereja dan kamu nggak tahu yang ngomong orang Kristen. Kristusnya nggak tampak saudara sekalian ya. Bahkan didengar pun secara buta tidak tampak, tidak kelihatan, tapi beda. Kalau kita sungguh percaya kepada kematian kebangkitan Kristus dan kita sudah mati dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, maka Kristus akan tampak dalam hidup kita. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, orang sungguh akan melihat kita sudah diubahkan 100% serupa dengan Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang pelan-pelan kita disucikan dalam proses sanctification, lebih serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah melahirkan kami kembali oleh kelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui kebangkitan Yesus kami boleh dipulihkan dalam relasi kami dengan Engkau. Kami boleh sungguh mencari Engkau, menyembah Engkau, melayani-Mu sebagai satu-satunya Allah, dan membuang segala berhala dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan memulihkan identitas kami
Biarlah kami Tuhan boleh sungguh-sungguh mematikan segala keinginan dan manusia lama kami, supaya kami boleh hidup sepenuhnya bagi Tuhan, memuliakan nama-Mu, mencerminkan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu semakin nyata, semakin kami hidup, semakin kami menjalani hidup ini, semakin nyata bahwa kami bukan milik kami, tapi kami milik Kristus. Dan biarlah karakter-karakter Kristus boleh sungguh terpancar dalam tutur kata kehidupan kami setiap hari. Betul-betul kami percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan kami ya Tuhan. Pakai setiap kami, mulai dari Paskah ini, kebangkitan Kristus yang kami rayakan, kami tidak akan sama lagi. Kami berdoa untuk segenap jemaat GKY Kuta di sini, Tuhan berkati supaya gerejamu di tempat ini semakin sesuai dengan kehendak-Mu, semakin serupa dengan Kristus, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat kehadiran Kristus di dalam hidup jemaat-Mu di tengah kami ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.